Selamat pagi teman-teman. Kami dari Ruang Pintar. Di sini kami akan membahas mengenai materi teks berita. Check it out. Pengertian berita dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 1995 adalah cerita atau karangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Menurut Putri dan kawan-kawan, teks berita adalah salah satu jenis tulisan jurnalistik yang berfungsi untuk menyampaikan informasi aktual dan fakta kepada pembaca. Dalam berita juga memiliki struktur. Menurut Kosasih, struktur teks berita itu terdiri dari judul, kepala, tubuh, dan juga ekor berita. Struktur teks berita ini disusun dengan piramida terbalik yang merupakan bagian awal, bagian pokok, dan semakin ke bawah itu berisi perincian-perincian yang sifatnya tidak begitu penting. Struktur berita itu meliputi yang pertama, terdapat judul berita yang merupakan gambaran topik berita yang berfungsi untuk memberitahukan persoalan yang akan dibahas dalam teks berita tersebut. Penulisan judul tersebut harus mencerminkan isi berita yang ditulis dengan menggunakan kalimat yang ringkas dan juga padat. Berita ini juga tidak boleh memberikan makna ganda pada isi berita tersebut. Lalu yang kedua, itu terdapat kepala berita yang memuat isi pokok atau informasi utama dari keseluruhan isi teks berita. Unsur yang terdapat dalam teks berita tersebut itu berisi apa, siapa, di mana, dan juga kapan. Pembaca ini akan mengetahui informasi utama dari berita yang hanya dengan membaca berita saja. Lalu yang ketiga, itu terdapat tubuh berita, yang dimana keseluruhan peristiwa yang akan diangkat menjadi berita. Badan berita atau tubuh berita ini merupakan penjabaran atau perincian yang lebih luas tentang kepala berita. Lalu yang terakhir, terdapat ekor berita yang merupakan bagian dari struktur berita yang memuat informasi kurang penting. Informasi yang disajikan dalam ekor berita ini berupa informasi tambahan terkait teks berita. Ciri-ciri berita menurut Yandrayati 2017 yang pertama adalah faktual. Faktual adalah suatu kejadian yang bersifat nyata. Yang kedua, aktual, yaitu suatu kejadian sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Yang ketiga, unik atau menarik. Teks berita dikemas dengan kata-kata yang menarik yang dapat menarik perhatian pendengar atau pembacanya. Yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Teks berita harus memberikan pengaruh terhadap masyarakat sebagai pendengar. Yang kelima, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Teks berita biasanya selalu dilengkapi dengan runtutan waktu kapan terjadi. Yang keenam, objektif. Teks berita harus disampaikan benar-benar berita sebenarnya, tanpa dipengaruhi opini pribadi. Yang ketujuh, bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Bahasa yang digunakan di dalam teks berita pada umumnya menggunakan bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Dalam teks berita juga memiliki kaidah kebahasaan. Teks berita memiliki 5 kaidah kebahasaan. Yang pertama, penggunaan kalimat langsung. Menurut Kosasih, ini menyatakan bahwa kalimat langsung ditandai dengan tanda petik dan disertai dengan isi kutipan. Kalimat langsung adalah kalimat yang dituturkan oleh seseorang tanpa mengubah kata atau kalimat. Yang kedua, penggunaan konjungsi bahwa. Kosasih menyatakan bahwa penggunaan konjungsi itu berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Lalu yang ketiga, ada penggunaan kata kerja mental. Menurut Kosasih menyatakan bahwa kata kerja mental adalah kata kerja yang berkaitan dengan kegiatan hasil pemikiran. Lalu yang keempat, ada penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat. Menurut Kosasih, penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat ini, penggunaan ini berfungsi sebagai melengkapi unsur berita, yaitu unsur kapan dan di mana. Lalu yang terakhir, ada penggunaan konjungsi temporal. Menurut Kosasih, ini menyatakan bahwa konjungsi temporal yang biasa digunakan pada teks berita yaitu kemudian, sejak, awalnya, dan akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Jenis-jenis berita. Yang pertama, straight news atau berita langsung. Adalah jenis berita yang biasanya ditulis secara lugas, ringkas, serta berisi informasi tentang peristiwa terbaru, terhangat, dan juga menarik. Yang kedua, opinion news. Merupakan berita, pendapat yang berisikan laporan pandangan seseorang mengenai pemikiran terhadap sesuatu yang penting. Yang ketiga, berita interpretasi. Merupakan penambahan informasi latar belakang dengan beberapa sumber dan pengamat, serta menambahkan data-data terkait sehingga dapat menghasilkan berita baru yang lebih detail dan lengkap. Yang keempat, deep news atau berita mendalam, yaitu berita yang dikembangkan dengan pendalaman hal yang di bawah suatu permukaan. Yang kelima, berita investigasi adalah liputan penyelidikan yang berisi
pengembangan berdasarkan penelitian atau penyelidikan dari berbagai sumber. Dalam penyusunan teks berita terdapat 4 langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menulis berita menurut Rifdawati. Yang pertama, menentukan peristiwa atau kejadian. Yang kedua, mencari sumber berita. Yang ketiga, melakukan wawancara untuk memperoleh data dan proses kejadian. Dan yang keempat, menyusun berita dengan bahasa yang singkat dan jelas. Setelah kita mempelajari materi mengenai teks berita, berikut adalah contoh teks berita. Berikut adalah contoh video berita. Istilah anak gaul South Jakarta tidak hanya unik karena mencampur adukan bahasa Indonesia dan Inggris, tapi mereka juga punya gaya busana yang asik atau effortless. Penasaran seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Belakangan, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat diramaikan para remaja nongkrong hingga menimbulkan fenomena Citayam Fashion Week. Nah, teman-teman sudah paham kan mengenai teks berita yang meliputi definisi berita, struktur berita, ciri-ciri berita, kaidah kebahasaan, jenis-jenis berita, dan terakhir, langkah-langkah dalam penyusunan berita. Sekian materi teks berita. Kami Ruang Pintar pamit undur diri. Terima kasih.